وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, melanjutkan kajian Barakatun Al-Masyid kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah memulai pada pembahasan khalifah ke-9 dari klan Umayyah, yaitu khalifah yang sering dipanggil dengan panggilan Yazid II, atau nama lengkapnya adalah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, yang menarik, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan ini adalah anak ketiga dari Abdul Malik bin Marwan yang menjadi khalifah. Dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, ketika beberapa orang saudara bisa menjadi khalifah setelah wafatnya atau meninggal daripada saudaranya. Yang sebelumnya adalah dimulai daripada Walid bin Abdul Malik, kemudian digantikan oleh saudaranya Sulaiman bin Abdul Malik, lalu kemudian Sulaiman bin Abdul Malik menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai penerusnya, dengan catatan sepeninggal Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah adalah saudaranya, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Nah, maka setelah wafat daripada Umar bin Abdul Aziz, dilantiklah Yazid bin Abdul Malik bin Marwan ini menjadi khalifah sepeninggalnya. Pada pertemuan yang lalu kita juga telah sampaikan bagaimana sebenarnya visi dan misi daripada Yazid, yang awalnya Yazid ini ingin meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Abdul Aziz, karena ia melihat kesuksesan, melihat kondisi yang baik di bawah pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Namun hal itu bertolak belakang dengan keinginan klan Umayyah yang di masa Umar bin Abdul Aziz mereka harus kehilangan penghasilan, kehilangan keistimewaan yang sebelumnya mereka dapatkan dan ditetapkan oleh khalifah-khalifah sebelumnya, di mana Umar bin Abdul Aziz menarik keistimewaan yang mereka dapatkan, mulai dari lahan, kemudian properti dan lain sebagainya yang seharusnya dimiliki oleh negara, tapi kemudian dikuasai oleh kelompok-kelompok tersebut. Dan tentunya hal inilah yang paling vital, yang karena kas negara benar-benar disalurkan sesuai dengan progres, sesuai dengan seharusnya, maka di zaman Umar bin Abdul Aziz kita tidak mendapatkan permasalahan kekurangan yang ada di masa itu. Semuanya merasakan yang disebut dengan kekayaan berjamaah. Nah, inilah ketika anggaran, ketika harta negara itu benar-benar disalurkan sesuai dengan yang seharusnya. Ditambah lagi kebijakan daripada Umar bin Abdul Aziz untuk tidak memperuncing permasalahan yang terjadi di antara kaum muslimin. Orang-orang yang bersumberkan pendapat seperti orang-orang Khawarij dan lain sebagainya, begitu juga pendukung keluarga daripada Ali bin Abi Thalib, orang-orang Syiah, semuanya dirangkul dan diajak duduk bareng, diajak berdialog, tidak ada pembantaian, tidak ada pengangkatan senjata dan lain sebagainya, sehingga kondisi di internal kaum muslimin itu benar-benar dalam kondisi damai. Selain itu juga Umar bin Abdul Aziz tidak meneruskan kebijakan ekspansi gila-gilaan, perluasan wilayah daulah Islamiyah
Beliau menyetop hal tersebut karena menganggap itu hanya memperluas wilayah, tapi tidak memperkuat kondisi wilayah kekuasaan. Nah, maka fokus daripada Umar bin Abdul Aziz adalah memperkuat internal dan menstop dulu perluasan kawasan-kawasan yang ditaklukkan. Ini sebenarnya ingin dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik. Beliau ingin mencontoh apa yang sudah menjadi kebiasaan atau menjadi kebijakan daripada Umar bin Abdul Aziz. Tapi kemudian sekelompok orang yang berasal dari klan Umayyah mencoba untuk membujuk Yazid bin Abdul Malik dengan cara yang luar biasa. Caranya yaitu mereka mendatangkan 40 ulama, 40 orang-orang yang dianggap pandai, dianggap paham agama, dan mereka ini diminta untuk menghadap khalifah, yaitu Yazid bin Abdul Malik. Lalu mereka mengatakan bahwasanya apapun yang menjadi kebijakan daripada pemimpin itu tidak akan dihisab dan tidak akan dihukum. Bayangkan Pak, orang yang disegani dikira paham agama, bawa-bawa nama agama, ngadep pemimpin dan menyampaikan bahwasanya, oh Anda bikin kebijakan saja, insya Allah kebijakan Anda itu adalah ijtihad, itu nggak bakalan dapat hukum. Anda itu tidak akan mendapatkan dosa dari kebijakan Anda. Nah, inilah yang kemudian menggoyangkan Yazid bin Abdul Malik, sehingga ia berpikir, kalau begitu, kalau apa yang menjadi kebijakan khalifah itu tidak dihukum oleh Allah, maka kenapa juga harus bersusah payah mengikuti kebijakan daripada Umar? Karena Umar ini zuhud, jadi hidup mereka itu susah ketika di zaman Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian ia mengembalikan hal-hal yang sudah dibatalkan oleh Umar bin Abdul Aziz, keistimewaan, nepotisme, segala macam yang selama ini berkembang di masa sebelum Umar itu kembali lagi, bahkan menjadi lebih subur. Dan inilah sebenarnya yang membuat kejayaan Islam itu kembali mundur setelah mencapai puncaknya di zaman Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga kemudian kebijakan lain selain kebijakan KKN itu, Yazid juga kemudian melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini dirangkul oleh Umar, di mana Umar itu mencoba untuk meminimalisir terjadinya gesekan ataupun pertumpahan darah di internal kaum muslimin. Tapi Yazid kemudian melakukan hal yang berbeda. Yang awalnya sudah adem 2 tahun lebih tidak lagi terjadi gesekan senjata, yang kemudian kembali mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang atau khalifah-khalifah sebelum Umar, dengan memperlakukan musuh politiknya dengan tangan besi. Ia melakukan serangan terhadap pasukan-pasukan Khawarij, sehingga ia bisa membunuh pimpinan daripada Khawarij, yaitu Panglima Sauzan. Begitu juga para musuh-musuh politik seperti Yazid bin Muhannab. Yazid bin Muhannab ini mantan gubernur Khurasan dan Irak, yang karena ada kesalahan yang kemudian ditahan oleh Umar bin Abdul Aziz. Nah, Yazid bin Muhannab ini yang bahaya adalah memiliki banyak sekali pendukung. Ia melarikan diri di masa Yazid bin Abdul Malik dan tidak mau mengakui atau membaiat Yazid sebagai khalifah. Bahkan ia kemudian mengumpulkan pasukan yang cukup banyak, yang kemudian dianggap cukup membahayakan kedudukan daripada Yazid bin Abdul Malik ini. Hingga kemudian
saudara tiri atau saudara seayah Yazid bin Abdul Malik ini yang bernama Maslamah bin Abdul Malik akhirnya mengambil alih pasukan dan kemudian memadamkan pemberontakan daripada Yazid bin Muhalla. Namun lagi-lagi terjadi masalah. Yazid ini pada dasarnya menginginkan nanti pasca wafatnya Yazid atau ketika Yazid lengser, Maslamah ini menginginkan bahwasanya pengganti ataupun penerus khalifah setelah Yazid adalah Hisham bin Abdul Malik, saudaranya Yazid. Nah, sementara Yazid ini menginginkan penerus setelah dia nanti wafat ataupun dia lengser adalah anak kandungnya. Maka kemudian hal ini menjadi permasalahan di hatinya Yazid karena dianggap ini ancaman bagi perang selanjutnya. Maka kemudian ia mengambil satu siasat dengan cara menggantikan Maslamah, memberhentikan Maslamah yang saat itu menjadi gubernur Irak dan mencopotnya dari jabatan dan diganti dengan anak didiknya Maslamah biar tidak nampak sekali kalau ini ada permasalahan. Maka ini dibuatlah satu masalah. Masalahnya adalah dikatakan Maslamah ini tidak berhasil mengumpulkan target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berarti dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin, sehingga kalau tidak punya kemampuan digantikan dengan yang lain. Maka biar Maslamah ini tidak marah, tidak berontak, digantilah dengan Umar bin Hubairah al-Bazari yang merupakan anak didik daripada Maslamah. Maka naiklah Umar bin Hubairah ini menjadi gubernur. Dan di antara kesuksesan daripada Umar bin Hubairah ini, ia datang memimpin pasukan menuju Armenia. Ya, Armenia yang sekarang ini kawasan Eropa, dulu merupakan bagian daripada Romawi Timur dan sukses dalam perjalanannya tersebut. Nah, dikarenakan kawasan Armenia ini sudah dikuasai, butuh pemimpin baru. Akhirnya Umar bin Hubairah ini menunjuk bawahannya, yaitu Sa'id bin Amr al-Kharashi, untuk menjadi gubernur bawahannya, yang kemudian memimpin kawasan Basra dan Khurasan. Nah, di masa kepemimpinan Sa'id bin Amr al-Kharashi ini, ia sanggup untuk menaklukkan ancaman-ancaman yang muncul dari kawasan Transoksiana, yang kemudian berhasil bahkan menguasai kawasan Transoksiana. Hanya saja Sa'id ini punya kebijakan yang ini kemudian menjadi bumerang. Kawasan itu dulunya adalah kawasan Kristen karena dibawa kekuasaan Romawi Timur. Nah, Sa'id ini dia memperlakukan para penduduk yang dikuasai wilayahnya ini dengan cara yang cukup kejam. Jizyahnya diperberat, bahkan jika ia tidak menyenangi atau tidak suka dengan seseorang, meskipun orang ini sudah dijamin keamanannya, keselamatannya oleh Umar bin Hubairah yang merupakan atasannya, ia bisa saja menghilangkan nyawa orang tersebut. Jadi sangat keras sekali. Hal inilah yang kemudian membuat orang-orang yang berada di lokasi tersebut sangat benci sekali dengan daulah Islamiyah. Jadi kebijakan yang masif yang dilakukan oleh Sa'id bin Amr al-Kharashi ini menjadi bumerang. Nah, kemudian ketika dilihat bahwasanya hal ini membuat permusuhan yang semakin kuat dari penduduk yang
ditempati wilayahnya itu akhirnya Sa'id ini diganti dengan Muslim bin Sa'id bin Aslam al-Kilabi. Jadi ini di kawasan dekat ini Pak, kawasan yang kita kenal sekarang dengan Rusia. Nah, di kawasan inilah. Kemudian di kawasan Andalus atau yang kita kenal dengan Portugal dan Spanyol, gubernur yang ditunjuk yaitu Syamah bin Malik al-Khawdani ini bahkan bisa menguasai kawasan Tolos. Tolos ini sekarang menjadi bagian daripada negara Prancis. Nah, pasukan Yazid bin Abdul Malik itu sudah masuk bahkan sampai ke jantung Eropa. Jadi wilayah kekuasaan Islam itu sudah nyampe masuk ke kawasan Prancis. Nah, pada saat pasukan yang dipimpin oleh Syamah bin Malik al-Khawdani ini datang, gubernurnya ini meninggalkan diri, yaitu Allah. Hanya saja yang jadi masalah adalah setelah mereka menguasai kawasan Tolos ini, pasukan Umayyah ini agak lengah. Jadi menganggap bahwasanya musuh sudah dikalahkan, tidak mungkin untuk menakluk atau menyerang balik. Sehingga kemudian pada saat gubernur Allah ini datang dengan membawa pasukan bantuan, mereka akhirnya berhasil mengeluarkan kaum muslimin, bahkan Syamah ini sendiri sampai terluka dan meninggal dalam perjalanan lari dari kawasan tersebut. Jadi ini sudah masuk ke Eropa. Kemudian ketika masuk lagi ke kawasan Khazar juga terjadi hal yang sama, di mana sudah masuk di kawasan Kaukasus, ya, itu sudah juga masuk ke kawasan Eropa, Armenia dan lain sebagainya. Ini juga terjadi adu pasukan antara pasukan yang berjumlah 30.000 berhadapan dengan pasukan gubernur tempatan yaitu Mi'la' bin Safar al-Bahrani, di mana di sini Mi'la' ini kalah telak, tapi kemudian Yazid mengutus Al-Jarrah bin Abdullah yang membawa 25.000 pasukan dari Syria ke Armenia. Nah, disinilah kemudian pasukan ini melintasi kawasan Kaukasus dan berhasil mengalahkan pasukan daripada Kaukasus itu sendiri. Nah, ini kawasan-kawasan yang bisa dibilang jangkauan yang ditempati dan dicapai oleh pasukan atau daulah Umayyah di masa Yazid bin Abdul Malik. Artinya mereka sudah masuk ke kawasan Eropa, kawasan Rusia dan lain sebagainya. Jadi sangat luas sekali jangkauan di masa tersebut. Lalu apalagi jadi kebijakan daripada Yazid bin Abdul Malik? Kebijakan Yazid bin Abdul Malik salah satunya adalah mengganti khalifah yang pernah ditunjuk oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana Yazid ini menunjuk Yazid bin Abi Muslim menggantikan Ismail bin Abdullah bin Abil Muhajir di mana menjadi gubernur Afrika, kawasan Afrika. Kemudian di Madinah beliau menunjuk Abdurrahman bin Dohak bin Qais al-Fihri menggantikan Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Nah, masalahnya yang ditunjuk oleh Yazid ini orang-orang yang bermasalah. Yazid bin Abi Muslim ini dulu bekerja dan menjadi sekretaris Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf manusia yang paling keras itu. Nah, sekretarisnya menjadi gubernur, otomatis ia menyerap pelajaran dari atasannya dan menjadi gubernur yang sewenang-wenang, di mana gaya kepemimpinan Hajjaj ini diadaptasi sehingga kemudian hal ini memicu pemberontakan, apalagi ini gubernur di kawasan Afrika. Nah, ia memberikan pajak yang berat, kemudian dia mendikotomi antara Arab dan non-Arab meskipun sama-sama Islam. Jadi cukup rasis Yazid bin Abi Muslim ini, sehingga kemudian
Karena tidak puas, masyarakat berber di kawasan itu kemudian menggulingkan Yazid, bahkan sampai menghilangkan nyawa daripada Yazid bin Abi Muslim. Nah, kemudian mereka, para pemberontak ini, mengangkat Ismail bin Abdullah, yaitu gubernur sebelumnya yang digantikan oleh Yazid bin Abi Muslim, untuk diangkat menjadi gubernur kembali. Karena Ismail bin Abdullah ini orangnya ngomong, dia merangkul masyarakat sana sehingga kemudian orang-orang mencintainya. Nah, melihat hal itu terjadi, akhirnya Yazid bin Abdul Malik itu menganggap, ya sudahlah, kalau memang masyarakat menunjuk si fulan untuk jadi, ya udahlah, biarkan saja dia menjadi gubernur. Jadi tidak menolak dan tidak menyerang keputusan daripada masyarakat Afrika ini. Sementara di Madinah lebih miris lagi, karena Abdurrahman bin Dohak bin Qais al-Fihri ini cukup sewenang-wenang. Ia tidak menghormati orang-orang Ansor, bahkan puncaknya, dan ini menyebabkan ia diberhentikan. Ia sempat mengancam cicit Nabi Muhammad. Jadi cicitnya Nabi Muhammad yang bernama Fatimah binti Husain. Jadi Nabi punya anak namanya Fatimah. Fatimah ini punya anak namanya Husain. Husain ini punya anak namanya Fatimah lagi, Fatimah binti Husain. Artinya ini anak keturunan Nabi. Nah, Abdurrahman bin Dohak ini mengancam Fatimah dan memerintahkan Fatimah binti Husain ini untuk mau menjadi istrinya. Bayangkan, cucu Nabi pun dia diancam. Dan ini sampai ke telinga Yazid, dan Yazid marah besar. Begitu dia mendengar hal itu dilakukan oleh Abdurrahman bin Dohak ini, dia dipecat, kemudian dihukum, lalu kemudian dimiskinkan. Karena terakhir Abdurrahman bin Dohak ini jadi pengemis di jalanan Madinah karena perilakunya berupaya untuk menistakan keturunan daripada Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang terjadi di masa Yazid bin Abdul Malik, sampai kemudian ada beberapa kebijakan dari yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim.